Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali pada mata pelajaran kita yaitu produk kreatif kewirausahaan, di mana pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan daripada materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai strategi pemasaran bersama saya Anas Haribowo. Nah, pada kesempatan ini kita coba apa itu yang namanya marketing plan. Nah, menurut ada beberapa pengertian daripada marketing plan menurut para ahli. Salah satunya di sini adalah menurut Kurowski dan Sussman. Ini menyampaikan bahwa marketing plan itu adalah dokumen yang terdiri atas analisis situasi pemasaran saat ini berupa analisis peluang dan ancaman, sasaran pemasaran, strategi pemasaran, lalu program tindakan, dan juga pendapatan yang diproyeksikan atau pro forma. Sedangkan menurut Malcolm McDonald, pengertian marketing plan itu sebagai proses manajemen yang mengarah pada sebuah perencanaan pemasaran, di mana perencanaan tersebut ini adalah urutan logis dari rangkaian aktivitas yang mengarah pada penempatan tujuan pemasaran serta membuat rumusan rencana sebagai pencapai daripada tujuan. Ini adalah pengertian daripada marketing plan. Nah, kemudian bagaimana yang akan kita bahas berikutnya itu tentang perencanaan pemasaran. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa marketing plan ini adalah bentuk perencanaan yang terkait bagaimana perusahaan tersebut akan melakukan suatu pemasaran. Secara umum, marketing plan ini berfungsi untuk menentukan bagaimana perusahaan bisa menempatkan strategi marketing dengan real dalam praktek di suatu pasar. Adapun subjek utamanya ini adalah sumber daya manusia daripada perusahaan. Alasannya yaitu berperan untuk menentukan dan juga memastikan bagaimana SDM perusahaan ini bisa menjalankan apa yang telah direncanakan. Sehingga hal ini dibutuhkan penempatan tujuan yang jelas supaya dapat menuju tujuan strategi dalam jangka panjang perusahaan. Nah, adapun tujuan daripada perencanaan pemasaran di sini, banyak pemilik usaha yang membuat marketing plan lalu tidak menggunakannya. Nah, tetapi rencana pemasaran ini merupakan peta jalan yang memberikan arahan dalam mencapai tujuan bisnis suatu organisasi. Marketing plan ini harus bisa menjadi rujukan dan juga dinilai hasilnya secara berkala. Adapun tujuan daripada marketing plan ini yang pertama adalah mengetahui dan memperbanyak informasi perusahaan pada pasar dan kompetitor. Kemudian yang kedua, ini menciptakan relasi dan jaringan kerja lebih luas dengan organisasi lain. Tujuan yang ketiga sebagai bentuk penyesuaian bisnis. Dan yang keempat, meningkatkan keuntungan dengan usaha yang efisien dan efektif. Adapun manfaat daripada perencanaan pemasaran, membuat rencana pemasaran yang detail ini adalah hal terpenting bagi sebuah perusahaan. Pemasaran ini sama pentingnya sebuah produk atau layanan yang kamu berikan. Nah, berikut ini adalah manfaat daripada suatu perencanaan. Yang pertama adalah sebagai koordinasi aktivitas pemasaran. Kemudian yang kedua
dapat mengidentifikasi sejauh mana dari perkembangan suatu perusahaan. Yang ketiga, menjadi acuan bagaimana perusahaan tersebut harus berubah. Kemudian yang berikutnya, dapat menjadi alat dalam menghindari konflik mengenai bagaimana perusahaan tersebut akan bergerak. Kemudian yang selanjutnya, sebagai sumber informasi bagaimana kebijakan perusahaan ini akan dibuat atau diperbarui. Kemudian dapat juga dijadikan acuan agar manajer bergerak dan juga berpikir ke arah yang lebih sistematis. Nah, selain itu, rencana pemasaran ini dapat memberikan keuntungan lainnya untuk sebuah bisnis. Nah, keuntungan itu apa saja? Yang pertama, dia memberikan suatu kejelasan siapa target market sehingga lebih mudah untuk menentukan klien serta pelanggan jika kamu tahu siapa mereka. Kemudian yang kedua, membantu melakukan pesan pemasaran sehingga memberikan hasilnya. Nah, pemasaran ini ialah tentang mengetahui apa yang bisa dilakukan produk ataupun layanan dalam membuat target pasar, di mana pesanannya bisa dilakukan secara langsung dengan pasar. Kemudian keuntungan yang ketiga ini menyediakan fokus yang terarah. Email, blog tamu, media sosial, periklanan, surat langsung, publisitas, dan lain-lain. Dengan begitu akan ada banyak pilihan pemasaran dan kalian ini akan membutuhkan suatu rencana sebagai penentu atau tindakan daripada bisnis kalian. Kemudian bagaimana cara menyusun daripada rencana pemasaran? Nah, menyusun rencana pemasaran dalam suatu bisnis ini membutuhkan beberapa komponen untuk melibatkannya. Marketing plan ini biasanya sudah meliputi beberapa elemen penting termasuk deskripsi pesaing, lalu permintaan akan produk atau layanan yang ditawarkan, kekuatan dan juga kelemahan dari sudut pandang pasar yang baik bisnis ataupun pesaingnya. Nah, rencana pemasaran ini adalah alat yang harus dibutuhkan setiap harinya untuk membantu organisasi untuk menjangkau target pasar dan juga target keuntungan. Semua bisnisnya ini harus memahami pasar yang telah dibidik dan menjadi dasar untuk membuat marketing plan. Nah, adapun langkah-langkah untuk menyusun daripada rencana pemasaran ini ada 3. Yang pertama adalah melakukan analis situasi. Artinya apa? Salah satu komponen pertama dalam memulai menyusun marketing plan ini adalah dengan analisa SWOT. Dengan adanya analisa SWOT tersebut, maka manajer pemasaran perusahaan ini bisa membuat pemetaan bagaimana peluang dan permasalahan yang mungkin akan muncul di pasar, serta apa kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Kemudian langkah yang kedua yaitu menetapkan tujuan dan sasaran. Nah, setelah kita menentukan analisa SWOT, ini selanjutnya marketing plan ini menetapkan sasaran atau target pemasaran. Ini misalnya dengan mengidentifikasi siapa saja yang membutuhkan produk tersebut dan kemana arah produk tersebut harus dipasarkan. Sehingga saat sudah mengetahui ke arah mana pemasaran dilakukan, maka dapat melakukan penyusunan strategi untuk mencapai target tersebut. Strategi pemasaran penting dilakukan sebagai meminimalkan anggaran dan juga effort yang diperlukan sebagai promosi, namun dengan keuntungan yang juga maksimal.
Kemudian langkah yang ketiga yaitu dengan menyusun strategi dan program. Strategi dan program ini disusun berdasarkan tujuan atau sasaran yang telah ditentukan pada sebelumnya. Strategi ini adalah tindakan jangka panjang dan disusun sebagai rencana jangka panjang dalam mencapai tujuan organisasi dan untuk mendukung strategi tersebut. Maka akan dibuat program atau tindakan jangka pendek yang berkesinambungan. Nah, itu adalah langkah-langkah daripada menyusun rencana pemasaran. Saya ulangi, di mana di situ ada 3 langkah. Yang pertama, melakukan analisis situasi, kemudian yang kedua, menetapkan tujuan dan sasaran, dan yang ketiga adalah menyusun strategi dan program. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dalam menyusun rencana pemasaran. Nah, dari pengertian di atas, maka marketing plan ini adalah bentuk perencanaan yang berkaitan dengan perusahaan tersebut yang dilakukan dengan pemasaran untuk menentukan bagaimana perusahaan bisa menempatkan strategi marketing dengan real dalam praktek di pasar. Ini artinya bahwa perusahaan tidak menjalankan dengan baik akan kesulitan bergerak saat mengikuti arah perubahan pasar. Alhasil, keuntungan yang diperoleh pun menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu, untuk menentukan strategi pemasaran tersebut, kita harus selalu mempertimbangkan langkah-langkah dalam menyusun daripada rencana pemasaran. Mungkin untuk pertemuan pagi hari ini, materi yang saya sampaikan sampai di sini dulu. Ingat, karena ini masih dalam situasi pandemi COVID-19, selalu ingat 3M, yaitu yang pertama, memakai masker, yang kedua, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan yang ketiga, menjaga jarak. Selalu ikuti protokol kesehatan dan selalu jaga kesehatan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat